Salam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya Gideon Suwantah, Gembala Sidang di Gereja Baptis Indonesia Setia Bakti BPW Blabak, yang pada hari ini akan menyampaikan renungan penguat jiwa. Kami akan mengambil satu judul, yaitu mengalami kehebatan kuasanya. Sebelumnya, bagaimana kabar Anda saudara hari ini? Tentunya dalam keadaan yang baik-baik saja dan bahkan lebih baik dari hari-hari yang sebelumnya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan mendengarkan dan belajar firman Tuhan bersama-sama yang saya ambil dari Efesus pasal 1 ayat 19. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang begitu besar buat kami, sehingga pada hari ini kami boleh untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi pelita dalam kehidupan kami dan juga jemaat-Mu dan semuanya yang mendengarkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sabda Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya kita sudah pernah mendengar dan mungkin kita terkagum-kagum dengan seseorang yang memiliki kuasa yang besar atas hal-hal yang mungkin bisa membuat kita percaya kepada seseorang itu. Nah, kira-kira apa jadinya jika orang dengan kuasa yang besar tersebut lantas kita meremehkan dengan berkata, Anda memang punya otoritas luar biasa, tetapi untuk perkara yang satu ini Anda mungkin tidak bisa mengatasinya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di setiap kehidupan kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, tentunya kita lebih mengandalkan akan kuasa Allah daripada kehebatan orang. Banyak orang yang hebat, banyak orang yang diklaim punya kuasa untuk bisa menyembuhkan, mungkin untuk bisa mengeluarkan roh-roh yang menguasai seseorang itu. Namun semuanya itu adalah tidak kekal, tidak bisa diandalkan untuk selamanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang ada dalam surat Efesus pasal yang 1 ayat 19, demikian bunyi firman Tuhan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita orang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu hebat kuasanya, adalah besar kuasa Tuhan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus, tentu kita lebih mengandalkan akan kuasa Tuhan daripada kuasa-kuasa orang lain, kuasa manusia. Seringkali kita mendengar bahwa ada seseorang yang punya kuasa untuk menyembuhkan. Seringkali kita mendengar ada orang yang bisa memberikan, ada orang yang bisa mengeluarkan roh jahat. Namun bagi orang yang sudah percaya, tentunya kita pernah mengalami sesuatu yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan, yang datangnya dari Allah, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita mengenai betapa hebatnya kuasa Allah dalam kehidupan umat manusia. Begitu hebat kuasa Tuhan atas kehidupan manusia, begitu hebat atas kuasa Allah atas kehidupan orang-orang yang percaya.
Kalau kita mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah sebagai juru selamat seluruh umat manusia, Dia mampu memberikan segala sesuatu kepada kita sebagai orang yang sudah percaya kepadanya. Tentunya kita harus mengimani, kita punya iman. Kita boleh saja mempercayai kuasa orang lain, tetapi kita adalah punya Yesus. Yesus yang lebih berkuasa dari segala sesuatu termasuk alam semesta. Saya pada saat ini berada di ruangan yang luas, ada perbukitan di sana. Begitu besarnya kuasa Allah, begitu besarnya kuasa Tuhan, mampu menciptakan langit dan bumi, seluruh isinya, sehingga kita diperbolehkan untuk menikmati apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menekankan kepada jemaat yang ada di Efesus pada saat itu, di mana jemaat yang ada di Efesus diharuskan mereka untuk mempercayai kuasa Tuhan yang begitu besar, menguasai akan kuasa Allah atas seluruh bumi, atas seluruh dunia ini, termasuk jemaat yang ada di Efesus pada saat itu. Dan betapa hebat kuasanya bagi orang yang sudah percaya. Namun bagaimanakah mereka yang tidak percaya kepada Yesus? Tentu bertanya dalam hati, saya punya kuasa sendiri. Saya mempercaya orang-orang hebat. Nah, kehebatan seseorang pastilah ada batasnya. Kehebatan manusia ada batasnya. Tetapi kekuasaan Allah, kekuasaan Yesus lebih besar dari seluruh umat manusia, karena Allah di atas seluruh alam semesta ini yang menciptakannya. Renungkan saudara, kalau kita membaca di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 54 sampai dengan yang ke-58 dikatakan demikian. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya itu bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang yang percaya, di sini Yesus diperhadapkan pada fenomena yang begitu menyulitkan bagi dirinya. Ketika Yesus sendiri ditolak di kampung halamannya, Yesus sendiri ditolak di Nazaret. Ketika Yesus bercerita tentang kuasa alam yang dia berikan, yang dia sampaikan kepada orang-orang yang ada di Nazaret pada saat itu, walaupun mereka terkagum-kagum dengan kuasa yang diberikan oleh Yesus, yang diceritakan oleh Yesus, tetapi mereka bertanya, dari manakah orang ini sehingga dia mempunyai kuasa yang begitu besar, sehingga Yesus mampu untuk menyembuhkan banyak orang, memberikan mujizat-mujizatnya banyak orang. Yesus adalah sang pembuat mujizat.
Kita boleh saja untuk percaya kepada mukjizatnya. Tetapi kita harus lebih mempercayai kepada yang sang pembuat mukjizat itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Demikian pula dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Tentunya kita adalah anak-anak Allah yang mempercayai akan kuasanya, yang mempercayai akan mukjizatnya. Saudara, pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang pada saat itu yang ada di Nazaret, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya, Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Mereka tahu Yesus adalah anak tukang kayu. Tetapi Yesus adalah seorang juru selamat. Yesus adalah sang pembuat mukjizat pada saat itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di setiap kehidupan kita, seringkali kita meragukan akan kuasanya. Seringkali kita meragukan akan kuasa Tuhan Yesus. Seringkali kita bertanya dalam hati kita, tunjukkan Tuhan kuasamu, tunjukkan Tuhan rohmu kepada saya, kepada orang-orang, sehingga saya akan percaya kepadamu. Kita sebagai orang yang sudah percaya, seharusnya kita tidak punya pikiran itu. Kita harus mengimani bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu yang akan memberikan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kita harus merasakan akan kehebatan kuasa Tuhan. Kita harus mampu untuk mengapresiasi akan kuasa Tuhan yang begitu besar. Nah, saudara, hari-hari ini seberapa kuatkah keyakinan kita akan kehebatan kuasa Allah? Seberapa kuatkah keyakinan kita akan kehebatan kuasa Allah? Kalau saudara mengalami akan kuasa Tuhan dalam kehidupan saudara, saudara harus bersyukur atas kuasa yang diberikan oleh Allah kepada Anda. Kalau saudara merasa bahwa saat ini ditolong oleh Tuhan, Tuhan sudah menolong dalam kehidupan saudara, saudara harus mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara harus memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ataukah pergumulan dan problema hidup membuat kita mulai meragukan kuasanya dalam menolong kita? Saudarakah terbesit pertanyaan dalam hati saudara meragukan akan kuasa Allah dalam kehidupan saudara? Tentunya saudara, kalau meragukan akan kuasa Allah dalam kehidupan saudara, saudara harus senantiasa merenungkan diri saudara, merenungkan akan kuasa Allah dalam kehidupan saudara. Padahal saudara setiap hari diberi kehidupan oleh Tuhan untuk menikmati segala sesuatu yang Anda nikmati setiap hari. Dan itu adalah anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada saudara. Atau mungkin saudara merasa bahwa mempunyai kisah kedahsyatan kuasa Allah dalam kehidupan saudara melalui cerita firman Tuhan, melalui kuasa-kuasa Tuhan. Walaupun saudara tidak pernah mengalami akan kehebatan Allah secara nyata, tetapi saudara bisa membaca dalam kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan adalah punya kuasa yang besar dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungkanlah dalam kehidupan saudara. 3 pertanyaan yang
saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah hari-hari seberapa kuatkah keyakinan kita akan kehebatan kuasa Allah. Lalu yang kedua, pergumulan dan problema hidup membuat kita mulai meragukan kuasanya dan menolong kita. Atau yang terakhir, kita mungkin pernah mengalami kisah-kisah dalam kehidupan kita, kisah kuasa Allah yang memberikan kita hidup damai sejahtera. Tetapi saudara tidak pernah merasakan akan kuasa itu. Saudara perlu merenungkan tentang hal itu. Karena Allah punya kuasa. Allah punya rencana dalam kehidupan kita. Kuasa Allah lebih besar dari kuasa manusia, kuasa segalanya di dunia ini. Karena Allah adalah hebat, Dia adalah penuh kuasa, memberikan kuasa dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungkanlah ini. Mari kita akan berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan, kami panjatkan di hadirat-Mu. Engkau yang Maha Kudus. Berikanlah kuasa-Mu atas kami semua. Berikanlah apa yang kami miliki ini. Bahwa kami punya pikiran, itu adalah anugerah dari-Mu. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah semuanya itu. Hanya di dalam tangan kuasa-Mu, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang selalu hadir, menopang kehidupan seluruh umat manusia. Seluruh dunia ini, kuasa-Mu begitu besar. Terima kasih Bapa. Inilah Tuhan seru dan doa kami. Hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah jaga kesehatan. Taati protokol kesehatan yang pemerintah anjurkan dalam kehidupan setiap hari. Jaga jarak, seringkali cuci tangan, dan jangan lupa kita harus memakai masker setiap keluar rumah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah kita harus selalu pakai masker ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.